Saat kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak ibu susu, salah satunya adalah Halimah As-Sa'diyah. Rasulullah kecil pun tinggal bersama keluarga Halimah, termasuk dengan Sayyidati Syaimah As-Sa'diyah yang merupakan salah satu saudara sepersusuan Rasulullah. Bersama ibunya, Syaimah juga ikut merawat dan mengasuh Rasulullah saat kecil. Hari demi hari berlalu, ketika berusia 4 tahun Rasulullah memutuskan untuk meninggalkan rumah Halimah dan hidup bersama ibu kandungnya, Sayyidah Aminah. Berhentinya Halimah menjadi ibu susu Rasulullah membuat Syaimah pun tak lagi berjumpa dengan beliau. Setelah puluhan tahun berlalu, Rasulullah akhirnya dipertemukan kembali dengan Syaimah dalam sebuah peristiwa. Dikisahkan saat itu, pada tahun ke-8 Hijriah tepatnya sebulan setelah terjadinya Fatu Makkah, pasukan muslimin berhadapan dengan kaum Hawazin dalam pertempuran Hunain. Pada pertempuran itu kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah hampir mengalami kekalahan lantaran banyaknya pasukan yang melarikan diri karena dahsyatnya serangan maut dari kaum Hawazin dan Sakif. Akan tetapi teriakan Abbas yang mengema hingga ke dinding lembah terdengar oleh kaum muslimin yang sedang terpojok karena gemuruh musuh. Mereka kemudian teringat pada Rasulullah tentang jihad mereka, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa kekalahan pertempuran ini akan membawa akibat kehancuran bagi kaum muslim. Akhirnya mereka kembali bergabung dalam pasukan, dan atas pertolongan Allah, perlahan demi perlahan pasukan Rasulullah mampu merangsek ke tengah medan. Peperangan terasa semakin memanas, hingga membuat kaum Hawazin dan Sakif merasa yakin bahwa mereka berada di tengah-tengah kebinasaan. Maka, tanpa membuang waktu, kaum Hawazin dan Sakif melarikan diri dalam keadaan kalah dengan meninggalkan harta benda yang kemudian menjadi harta rampasan perang alias ganimah kaum muslimin. Selain itu, para wanita kaum Hawazin pun menjadi tawanan pasukan muslimin. Salah satu wanita yang jatuh sebagai tawanan pasukan muslimin, yakni Syaimah, yang juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah. Nasib tak beruntung menimpa para wanita yang menjadi tawanan. Mereka diperlakukan dengan keras dan kasar oleh para pasukan muslimin lantaran sikap mereka yang terus memberontak. Tak terkecuali Syaimah, saudara sepersusuan Rasulullah pun ikut merasakan hal yang sama ketika diarak menuju ke hadapan Rasulullah. Merasa diperlakukan dengan tidak manusiawi, Syaimah kemudian memprotes dan mengatakan bahwa dirinya adalah saudara sepersusuan Nabi Muhammad. "Aku ini saudara perempuan teman kalian," ucap Syaimah. Para pasukan yang mendengar pernyataan Syaimah tak lantas percaya mendengar hal itu. Mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Syaimah adalah siasat agar perempuan itu dapat diperlakukan dengan baik. Setibanya di hadapan Rasulullah, Syaimah kembali mengaku bahwa dirinya merupakan saudara sepersusuannya. Rasulullah tak langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh Syaimah dan meminta bukti dari perkataan Syaimah itu. Hal ini terjadi lantaran sudah lebih dari 50 tahun Rasulullah tidak bertemu dengan saudarinya hingga ia tak mengenalinya. Syaimah mulai meyakinkan Rasulullah dengan mencoba menggugah ingatan Rasulullah terhadap kenangan masa kecil mereka. "Ingatkah engkau, wahai Nabi Allah, ketika aku memukul pangkal pahamu, kita bermain di dekat tenda keluarga kita Bani Sa'ad. Ketika kau naik ke punggungku dan menggigitku dengan gigitan kasih sayang," ungkap Syaimah. Mendengar hal itu, seketika ingatan Rasulullah dibawa kembali pada masa kecilnya ketika ia hidup bersama keluarga Halimah. Rasulullah memang selalu mengingat segala perlakuan baik dan kenangan indah bersama Halimah dan keluarganya, termasuk dengan Syaimah. Karena saat kecil Syaimah juga turut mengasuh Rasulullah, maka tak heran jika Rasulullah memiliki kenangan masa kecil bersamanya. Banyak hal yang pernah dilakukan oleh Syaimah ketika mengasuh Rasulullah. Bahkan Syaimah pernah melantunkan sebuah syair yang berbunyi, "Duhai Rabb kami, tetapkanlah Muhammad bersama kami, hingga kulihat dia sebagai pemuda yang tumbuh dewasa, lalu kulihat dia menjadi pemimpin yang begitu mulia. Kalahkanlah musuh-musuh dan orang yang dengki kepadanya, serta limpahkan kemuliaan yang kekal selamanya." Ketika mengasuh Rasulullah, Syaimah bahkan sering mengendongnya. Hingga suatu hari, Muhammad kecil menggigit punggung Syaimah hingga meninggalkan bekas. Melihat bekas gigitan yang ada di punggung Syaimah, serta datangnya kepingan kenangan masa kecil bersama Syaimah dalam ingatannya, membuat keraguan yang tadi menghinggapi hati Rasulullah perlahan-lahan menghilang. Hingga akhirnya beliau percaya bahwa sosok tawanan yang berada di hadapannya itu adalah saudara sepersusuannya dari Halimah. Rasa harus sekaligus bahagia menghinggapi hati Rasulullah setelah menyadari fakta tersebut. Puluhan tahun telah berpisah, akhirnya beliau kembali dipertemukan dengan saudarinya, namun dalam keadaan yang tidak mengenakan. Merasa sebelumnya telah menyakiti hati Syaimah karena melupakan wajahnya, seketika itu juga Rasulullah menyambut dan memperlakukan Syaimah dengan penuh hormat. Beliau bahkan langsung membentangkan sorban yang dipakainya dan mempersilahkan Syaimah duduk di atasnya. Dengan suara bergetar karena diliputi rasa haru, Rasulullah berkata kepadanya, "Kalau kamu ingin pulang ke kaummu, aku akan mengantarmu. Atau dengan penuh hormat, silakan kamu menetap di sini," ucap Rasulullah. Syaimah menjawab pertanyaan Rasulullah, "Tidak, aku ingin pulang ke kaumku." Rasulullah tak menuntut banyak, ia pun menyetujui keputusan Syaimah untuk kembali kepada kaumnya. Namun sebelum itu, Syaimah memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelum melepas saudarinya pulang, Rasulullah memberikan hadiah seekor unta dan 4 orang budak untuk melayani Syaimah.